Anda masih bersama kami, pemirsa. Sejumlah artis, komika, hingga publik figur terpantau ikut turun dalam aksi di depan gedung DPR RI menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Komedian Ari Kriting, Cing Abdel, Abdur Arsyad, hingga Bintang Emon terpantau mengikuti aksi di depan DPR sejak Kamis pagi. Tak ketinggalan, komika Rian dan Yuda Keling juga ikut turun bersama massa mengusung gerakan aksi kawal putusan MK dan menolak pengesahan RUU Pilkada. Sebelumnya juga terlihat publik figur dan juga YouTuber Andovi Da Lopez yang juga berada di depan gerbang gedung DPR sejak pagi. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR Rabu kemarin. Hasil rapat kerja balik tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas parpol dalam pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Sebelumnya, seruan kawal putusan Mahkamah Konstitusi ramai di media sosial. Jadi kepada nomor ini yang WhatsApp gua nih nanti ya. Ya. Oh, Merdeka. Ya, itu dia. Semangat. Thank you. Masyarakat dari berbagai elemen di Surabaya berkumpul di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya menggelar aksi demo menolak RUU Pilkada. Aksi demo digelar di depan Tugu Pahlawan Surabaya. Aksi ini diikuti puluhan masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga perwakilan kelompok masyarakat. Dalam aksinya, massa mengajak masyarakat mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak perubahan pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada yang telah dibahas di Badan Legislasi DPR. Ribuan peserta aksi dari berbagai elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada. Massa memenuhi kawasan Abu Bakar Ali untuk kemudian melakukan long march ke DPRD DIY hingga titik nol. Massa yang tergabung dalam Jogja Memanggil memenuhi kawasan parkir Abu Bakar Ali untuk menggelar aksi unjuk rasa atas putusan DPR RI mengenai ambang batas calon gubernur dan kepala daerah pada Pilkada 2024. Ribuan massa aksi ini menggelar long march sepanjang Jalan Malioboro, kawasan DPRD hingga titik 0 km. Massa menuntut agar reformasi ditegakkan. Karena menurut mahasiswa, selama ini para elit politik telah merusak demokrasi dan mempermainkan hukum. Sebelumnya, para mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta juga bergerak di titik kumpul masing-masing menuju kawasan Malioboro. Aksi unjuk rasa juga digelar di Bandung, Jawa Barat, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Bandung, Jawa Barat, kita langsung saja menyapa rekan kami, sudah ada Cepi Kurnia. Silakan, Cepi. Ya, baik, ini dalam kondisi inilah kondisi di mana mahasiswa di Bandung Raya melakukan aksi unjuk rasa menolak tertentu pilkada yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Mereka tadi datang ke DPRD Provinsi Jawa Barat sekitar pukul 11 dengan mengenakan kostum berwarna hitam. Ini artinya kematian demokrasi di tanah air. Mereka sendiri memang terbagi di beberapa daerah, selain di Bandung Raya, di beberapa wilayah juga kan aksi ke Jakarta di depan gedung DPR RI untuk pilkada yang bertentangan dengan putusan MK sendiri. Inilah ini dapat kami tunjukkan kepada pemirsa sebagian dari
mahasiswa juga baru datang di jalan di Ponorogo, tepatnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mengecam atas anulirnya putusan MK oleh anggota DPR sendiri. Mereka membawa sejumlah spanduk penolakan, salah satunya kemunduran demokrasi di tanah air. Bahkan demokrasi sendiri diduga adanya intervensi oleh pihak-pihak terkait demi keuntungan semata sendiri. Mereka sendiri memang sudah melakukan konsolidasi di berbagai kampus seperti kampus ITB dan UNPAD yang memang semalam mereka melakukan konsolidasi untuk melakukan gerakan serentak oleh mahasiswa di berbagai daerah. Selain di Bandung, dipusatkan memang di Jakarta sendiri. Mereka juga mengajak sejumlah masyarakat untuk melakukan aksi ini sebagai tanda perlawanan atas mundurnya demokrasi di tanah air ini. Sementara untuk gedung DPRD sendiri sampai saat ini telah dijaga oleh ratusan personil dari TNI Polri yang memang berjaga di depan gedung DPRD sendiri. Sementara untuk masyarakat sendiri memang tadi terpantau di belakang para mahasiswa ikut melakukan aksi hari ini. Begitu, Windy. Sudah ramai berkumpul di sejumlah titik di Bandung, Jawa Barat, juga ikut menyuarakan aspirasi mereka. Dan bagaimana kondisi di DPR RI? Kami akan sapa rekan kami Fatima Albar yang ada di sana. Fatima, perkembangan terbaru apa yang bisa Anda kabarkan? Silakan. Kondisi di DPR nanti akan disampaikan oleh Fatima, namun sebelumnya pemirsa kami akan menggambarkan bagaimana situasi di sejumlah titik, baik itu yang tadi telah disampaikan oleh rekan kami JP Kurnia dari Bandung, Jawa Barat, dan juga berbagai situasi lainnya, baik itu di Yogyakarta dan juga konsentrasi massa juga terjadi di Jakarta di wilayah lainnya, yaitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang bisa kami sampaikan saat ini hingga siang ini peserta aksi masih terus bertambah di Bandung, Jawa Barat sendiri. Selain dari peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat, sejumlah mahasiswa juga tampak mulai berdatangan dan berkumpul di depan gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Mereka pun menuntut hal yang sama dan juga ikut mengawasi dan juga mengawal adanya keputusan MK yang dinilai telah diabaikan oleh pihak DPR RI. Mereka pun menyuarakan suara mereka dan juga aspirasi mereka di depan gedung DPRD wilayah masing-masing. Sampai saat ini yang bisa kami gambarkan dari wilayah Bandung, Jawa Barat ini, sejumlah kegiatan pun juga telah dilakukan dengan cara menyuarakan pendapat mereka dengan membawa spanduk. Selain dari Bandung, juga ada beberapa titik lainnya, yaitu di wilayah Yogyakarta juga melakukan hal serupa. Di Bandung, Jawa Barat sendiri, selain dari elemen masyarakat lainnya dan juga mahasiswa, kami juga telah menerima informasi bahwa dengan adanya konsentrasi massa yang terus membludak, personel gabungan juga telah menjaga beberapa titik di wilayah Bandung, Jawa Barat untuk mengendalikan massa ataupun mengatur massa di beberapa titik ataupun konsentrasi massa. Hal ini pun juga dilakukan dengan rekayasa arus lalu lintas yang kami bisa gambarkan di layar kaca Anda ini pemirsa. Petugas gabungan dari TNI dan juga Polri menjaga ketat gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan di pusat ataupun di Jakarta? Kita akan menuju ke gedung DPR RI pemirsa.
Kami akan mencoba menyapa Fatima kembali. Apakah sudah tersambung Fatima? Ya, Windy. Baik, silakan Fatima. Perkembangan terbaru apa saja yang bisa Anda sampaikan? Silakan. Ya, Windy dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa hari ini seharusnya sebagai agenda pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Pilkada, di mana memang agenda ini merupakan sidang paripurna, tepatnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang seperti kita ketahui seharusnya tadi ditunda pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, harusnya dilangsungkan sidang paripurna RUU Pilkada tersebut, dan dapat kami sampaikan bahwa sidang tersebut bukan hanya ditunda, tapi sudah ditiadakan pada hari ini sehingga RUU Pilkada tersebut sudah tidak dilangsungkan pada hari ini. Dan bukan hanya tidak ditunda, namun sudah tidak dilaksanakan kembali pada hari ini dan tidak ada waktu yang pasti kapan akan dilangsungkan atau diagendakan kembali untuk RUU sidang paripurna RUU Pilkada tersebut. Karena memang perlu mekanisme yang dilangsungkan oleh dari pihak Balek maupun Bamus untuk dilangsungkan kembalinya RUU Pilkada tersebut ya, untuk dimasukkan kembali dalam sidang paripurna. Dan tadi memang kami setelah pada pukul sekitar 11 waktu Indonesia bagian Barat, para pimpinan DPR RI juga melangsungkan konferensi pers bahwa memang hari ini dibatalkan. Kami kembali garis bawahi, bukan hanya ditunda, tapi sidang paripurna RUU Pilkada hari ini dibatalkan karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan sidang paripurna hari ini dibatalkan. Salah satunya memang tidak sesuai aturan DPR RI, yaitu tidak 50+1 atau hadirin atau para DPR RI yang hadir tidak memenuhi syarat, yaitu tidak 50%+1, yakni hanya sekitar 89 anggota DPR RI yang hadir, sehingga hari ini harus dibatalkan sidang paripurna mengenai RUU Pilkada untuk mengesahkan RUU Pilkada tersebut. Dan yang menariknya memang menjadi pertanyaan, kapan RUU Pilkada ini akan dibahas kembali atau dibawa kembali kepada rapat sidang paripurna. Memang tadi kami baru saja kembali menanyakan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, kapan akan dibawa kembalikah RUU Pilkada ini ke dalam sidang paripurna. Dan memang tadi Sufmi Dasko belum menyebutkan tanggal pasti karena memang butuh mekanisme di DPR RI sendiri untuk mencapai kembali RUU dibawa dalam sidang paripurna. Namun juga ia tadi menyampaikan ini yang menjadi highlight pemirsa, jika memang hingga tanggal 27 nanti tidak ada kepastian adanya RUU Pilkada ini dibawa ke dalam sidang paripurna, maka nantinya Undang-Undang Pilkada akan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, bukan pada keputusan yang berada seperti yang sudah dirumuskan oleh DPR pada Balek ataupun Badan Legislasi, sehingga rumusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi akan diikuti oleh KPU. Sementara itu kembali ke studio. Terima kasih Fatima Albar. Kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Aplaus suara untuk Rahardian. Selanjutnya, ya, musik perjuangan dulu sepakat. Pemirsa, sejumlah artis, komika hingga public figure terpantau ikut turun dalam aksi di depan gedung DPR RI menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Yang baru saja Anda saksikan adalah artis Reza Radian yang juga ikut menyuarakan aspirasinya. Sementara itu, pemirsa, kami juga memantau beberapa aksi yang digelar oleh artis, komika, dan juga public figure ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat Panja Balek DPR Rabu kemarin.